Salam sepak bola, salam sehat, salam sejahtera, dan juga salam hormat saya kepada teman-teman netizen atau warganet yang merupakan pecinta, penggemar, dan juga penggila olahraga sepak bola, khususnya sepak bola Indonesia. Karena di konten terbaru hari ini teman-teman, saya ingin kembali membahas tentang tim nasional Indonesia. Tapi bukan tentang tim nasional Indonesia senior, namun tentang tim nasional Indonesia U23. Seperti yang kita ketahui bahwa timnas Indonesia U23 akan segera bertanding di turnamen Piala AFF U23 mulai tanggal 15 Februari nanti. Oleh karena itu, Coach Sintayong telah memanggil total 29 pemain ke pemusatan latihan yang akan berlangsung di Bali. Dari 29 pemain tersebut, ada begitu banyak pemain yang bisa mengisi lini pertahanan dan juga bisa bermain sebagai gelandang bertahan. Kenapa begitu banyak? Ya karena menurut saya Coach Sintayong sudah memahami bahwa kelemahan utama dari timnas Indonesia itu apakah di level senior, U19 atau juga U23 berada di sektor pertahanan. Maka itu cukup banyak pemain yang dibawa untuk juga bisa dilakukan rotasi dari satu pertandingan ke pertandingan lainnya. Dan timnas Indonesia U23 ini berada satu grup dengan timnas Laos, timnas Myanmar, dan juga timnas Malaysia. Lagi-lagi timnas Malaysia. Di event tahun 2019 lalu, timnas Indonesia berada juga satu grup dengan Malaysia. Pertandingan ketika itu berakhir dengan skor 2-2. Di level senior di Piala AFF lalu, timnas Indonesia juga berada satu grup dengan timnas Malaysia, tapi bisa mengalahkan timnas Malaysia dengan skor 4-1. Maka itu cukup menarik untuk ditunggu. Kali ini berapa skor kemenangan dari timnas Indonesia? Ya, tentu sekarang timnas Indonesia masuk ke event ini sebagai salah satu favorit juara. Karena ada beberapa pemain yang sebelumnya bermain untuk timnas Indonesia senior di Piala AFF tahun lalu juga akan membela timnas Indonesia U23. Dan jangan lupa loh teman-teman, timnas Indonesia ini adalah juara bertahan. Ya kan, juara bertahan tetap adalah favorit dari event tersebut. Nah, artinya tentu akan ada banyak tim yang coba untuk mengalahkan timnas Indonesia. Dan walaupun timnas Indonesia itu berada satu grup dengan tim yang sebetulnya tidak kuat ya di atas kertas seperti Laos dan juga Myanmar, tapi tentu dua tim tersebut juga punya motivasi untuk mengalahkan timnas Indonesia. Jadi saya pikir game plan dari Coach Sintayong ini akan sangat penting dari satu pertandingan ke pertandingan lainnya, dan saya ingin menunggu lagi apakah Coach Sintayong seperti di Piala AFF bulan Desember lalu akan juga mengubah taktiknya. Kan setiap pertandingan itu Coach Sintayong selalu memakai formasi yang berbeda dan taktik yang berbeda. Nah itu juga menarik. Tapi sebelum juga kita membahas tentang pertandingan-pertandingan dari timnas Indonesia, karena kan masih lama, ya kita juga perlu mencermati pemain-pemain mana saja yang dipanggil oleh Coach Sintayong untuk pemusatan latihan di Bali, yang tentunya juga nanti akan berangkat ke Kamboja. Eventnya di Kamboja lagi loh teman-teman. Tahun 2019 juga di Kamboja. Ya, hopefully kita bisa menjadi juara. Oke, ada 29 pemain yang dipanggil teman-teman. Dari penjaga gawang dulu ya, Muhammad Adi Satrio, Persik Kediri, Cahya Supriyadi, Persija Jakarta, Muhammad Riyandi Barito Putra. Riyandi kita tahu juga pernah bermain untuk timnas Indonesia senior. Adi Satrio kita tahu ini salah satu penjaga gawang yang memang penampilannya cukup memukau untuk Persik Kediri. Cahya Supriyadi saya belum pernah melihat dia main untuk Persija senior, memang masih muda juga. Kemudian ada Komang Teguh dari Borneo FC, Alfreanda Dewangga dari PSIS Semarang, Bayu Fikri dari Persib Bandung, Rizky Rido dari Persebaya Surabaya, Ahmad Figo dari Arema FC, Pratama Arhan dari PSIS Semarang, Komang Tri dari Bali United, Muhammad Ferrari dari Persija Jakarta, Kakang Rudianto dari Persib Bandung yang baru saja mencetak gol perdananya di Liga 1 lawan Persikabo. Luar biasa pemain ini ya, penampilannya lawan Persikabo, dan kita melihat bahwa sebagai pemain muda juga dia tidak takut untuk duel dengan pemain-pemain senior lainnya. Rahmat Irianto, ini pemain yang penting teman-teman, bisa bermain sebagai center back dan bisa bermain sebagai gelandang bertahan. Subhan Fajri, salah satu pemain yang saya suka permainannya, membela Persiraja Banda Aceh, tidak banyak juga mendapatkan menit bermain di Liga 1. Irsan Lestaluhu yang bermain untuk Persipura Jayapura, Bagas Kava untuk Barito Putra. Nah, saya stop di sini dulu. Nah, dari pemain-pemain ini sebelumnya kan penjaga gawang ini begitu banyak pemain yang bisa bermain di sektor pertahanan. Jadi pemain-pemain ini penting teman-teman. Mereka harus selalu perform to their best level di setiap gamenya. Karena timnas Indonesia ini yang saya perhatikan untuk menyerang sih bagus, tapi untuk bertahan kadang-kadang sering kesulitan untuk mengantisipasi serangan dari para pemain tim lawan. Seperti juga di Piala AFF Senior kan terlihat dalam urusan menyerang tuh bagus banget, bisa mencetak puluhan gol. Tapi dalam urusan bertahan sering kecolongan, itu harus hati-hati. Artinya koordinasinya tuh harus rapi. Dan banyak pemain yang dipanggil ini di lini pertahanan dan juga yang bisa membela atau bisa bermain di
posisi gelandang bertahan ya agar juga bisa untuk membuat lini pertahanan itu solid. Sekarang kita masuk ke midfield. Syarian Abimanyu, Marcelino Ferdinand, Rame Rumakek, Eka Febri, Genta Alparedo, Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal ini dari Persita, sebelumnya bermain di Liga Korea, Gunansar Mandowen dan Beckham Putra beserta Muhammad Kanu. Nah, saya stop dulu di sini. Dari pemain-pemain yang baru saya sebutkan nih teman-teman, menurut saya nih dua pemain sangat amat penting. Tentu semua pemain penting, tapi dua pemain ini sangat amat penting. Yang pertama Marcelino Ferdinand dan juga yang kedua Beckham Putra. Ini dua pemain yang bisa bermain sebagai kreator di lini tengah. Artinya pemain-pemain ini harus pintar membagi bola dan juga pintar melakukan pergerakan dengan bola untuk bisa mengecoh pertahanan atau pemain yang berada di lini pertahanan dari tim lawan. Jadi bola-bola dari dua pemain ini yang perlu diberikan ke lini depan. Nah sekarang kita masuk ke lini depan. Siapa saja sih yang berada di lini depan? Irfan Jauhari, Ronaldo Kuate, Hanis Sagara, Taufik Hidayat. Nah saya juga melihat bahwa Taufik Hidayat ini bisa menjadi ujung tombak yang diandalkan asalkan dia bisa bermain sesuai dengan kebutuhan. Sesuai dengan kebutuhan dari Coach Sintayong itu apa? Attacker yang bisa juga melakukan pressing, attacker yang juga bisa membuka ruang untuk pemain lainnya, attacker juga yang bisa melakukan finishing dengan seminim peluang yang dia peroleh. Taufik Hidayat menurut saya sebetulnya pemain yang bagus, tapi dia perlu jam terbang. Dia jarang bermain secara reguler di Persija Jakarta. Tapi ketika dia bermain, tidak mengecewakan juga penampilannya. Kali ini dia punya chance bersama timnas U23, saya pikir dia akan membuktikan kapasitasnya. Dan ada Ronaldo Kuate. Ronaldo Kuate juga menurut saya bisa menjadi pemain bintang dari event ini asalkan dia juga bisa membagi bola secara baik. Karena yang saya perhatikan Coach Sintayong membutuhkan attacker juga yang bisa membagi bola, bisa melakukan pressing, bisa melakukan pergerakan tanpa bola. Ronaldo Kuate sejauh ini yang saya melihat pemainnya bagus sekali, tapi saya baru melihat sebatas dia dalam urusan melakukan pergerakan dengan bola. Nah, memang usianya masih sangat muda. Seandainya dia juga bisa berkembang untuk memenuhi kebutuhan dari timnas Indonesia dalam urusan juga membagi bola, dalam urusan melakukan pergerakan tanpa bola, wah pemain ini bisa menjadi pemain hebat di masa yang akan datang teman-teman. Jadi dari 29 pemain ini menurut saya inilah pemain-pemain yang memang menurut Coach Sintayong akan bisa menyetel sebagai suatu kesatuan. Itu sangat penting teman-teman. Jadi teamwork itu sangat penting. Kadang-kadang kita melihat ada salah passing yang dilakukan oleh para pemain. Ya, kita langsung menganggap pemain tersebut tidak bisa melakukan passing. Bukan itu. Ya mereka mungkin belum terbiasa harus memberikan passing di level klub juga. Belum terbiasa harus memberikan passing ke rekan terdekat. Kan lebih sering memberikan long ball. Nah sekarang ketika di timnas harus short ball passing. Cari rekan yang terdekat. Dan coba teman-teman lihat permainan dari timnas Indonesia sejak ditangani oleh Coach Sintayong. Maksimal 3 kali passing itu mereka sudah bisa membuka pertahanan dari tim lawan. Itu yang diperlukan, transisi cepat. Jadi para pemain tim lawan yang berada di lini pertahanan itu sulit membaca pergerakan dari para pemain timnas Indonesia, apakah itu di U19, U23 atau juga di senior. Dan bagusnya Coach Sintayong pegang 3 kelompok itu, ya kan, kelompok usia tersebut, U19, U23 dan juga senior. Dan pemain-pemain yang sekarang dipanggil ke U23 ini juga harus perform their best karena mereka juga bisa nanti dipanggil ke senior. Sekarang ini kita dalam tahap melakukan regenerasi. Artinya pemain-pemain yang dipanggil ke timnas itu harus bisa bermain baik. Dan juga harus bisa bermain sebagai suatu tim, suatu kekuatan. Dan memang di Piala AFF U23 ini hanya juara grup yang bisa lolos ke semifinal teman-teman, plus 1 tim sebagai runner-up terbaik. Jadi tentu kita harapkan bahwa timnas Indonesia bisa mengakhiri di group stage sebagai juara grup agar langsung masuk ke semifinal. Nanti semifinal bisa ketemu lawan yang lebih tangguh lagi, seperti Thailand atau juga Vietnam atau juga tuan rumah Kamboja. Jangan remehkan tuan rumah Kamboja teman-teman. Ini juga tim yang kuat. Pemain-pemain mudanya juga tengah berkembang pesat. Ya kita tunggu saja ya nanti pertandingan-pertandingan dari Piala AFF U23 ini nanti saya akan memberikan previewnya H-1 sebelum timnas Indonesia. Itu pertandingan pertamanya jika saya tidak salah lawan timnas Laos kan. Dan saya juga ingin berterima kasih kepada teman-teman yang telah mendukung kemajuan dari channel YouTube Bola Bung Binder, karena hingga hari ini teman-teman jumlah subscribers telah melewati 345.000. Itu dia screenshot yang saya berikan dari jumlah subscribers channel YouTube Bola Bung Binder. Luar biasa dukungan yang teman-teman berikan, dan saya harapkan dukungan dari teman-teman akan tetap konsisten. Dan seperti biasa saya akan selalu memberikan analisa secara logis dan fair, dan tentunya saya tidak akan ketinggalan untuk memberikan preview atau juga review dari pertandingan-pertandingan tim nasional Indonesia, apakah itu di U19 nanti ketika U16 mulai bermain lagi, U23 dan tentunya juga tim nasional Indonesia senior. Keep supporting timnas Indonesia teman-teman. Kali ini kita harapkan bahwa timnas Indonesia U23 bisa bermain sebaik mungkin
untuk bisa mempertahankan gelar juara. Saya sudah tidak sabar lagi untuk kembali menyaksikan pertandingan dari Timnas U23 teman-teman. Ya, kita tunggulah beberapa hari lagi ya. No hate, only football. Salam sepak bola.